Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 81 kitab Bulughul Maram. Di sini juga masih membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu dalam keadaan tertidur. Jadi bagaimana sih hukumnya kalau misalkan seseorang tersebut tertidur, apakah membatalkan wudhu apakah tidak? Nah, di sini diriwayatkan dari Abu Dawud. Wali Abi Dawud Aidon an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an innamal wudu 'ala man nama muttaji'an wa fi isnadihi dha'fun aidon. Wali Abu Dawud dari Abu Dawud Aidon juga dari Abu Dawud juga an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, marfu'an, yang mana hadis ini diriwayatkan secara marfu. Innamal wudu'u, sesungguhnya wajib berwudu ala man nama, atas orang yang tidur muttaji'an, dalam keadaan miring. Wa fi isnadihi dha'fun aidon, dan sanad isnadihi, sanad-sanadnya adalah dhaif juga. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhnya adalah mengingat tidur dalam posisi miring merupakan keadaan yang paling lumrah dan banyak dialami oleh orang. Maka hadis ini membatasi pengertian yang merusak pada wudhu itu hanya pada tidur dalam posisi tersebut. Hal ini ditunjukkan pula oleh hadis yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang diketengahkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW pernah tidur pulas dalam sujudnya. Kemudian beliau bangkit dan sholat tanpa berwudu lagi. Maka aku, kata Ibnu Abbas, berkata, mengapa engkau sholat tanpa berwudu lagi, sedangkan engkau tadi tertidur? Rasulullah kemudian menjawab, sesungguhnya wudhu itu hanya bagi orang yang tidur dalam posisi miring. Utsman dan Hannad keduanya menambahkan, sesungguhnya apabila seseorang tidur dalam posisi berbaring, maka sendinya mengendur. Nah, kalau kita analisis lafadznya, muttaji'an di sini adalah tidur dengan cara meletakkan salah satu lambungnya ke peraduan. Jadi lambung kita itu ke tempat tidur. Kemudian rusaknya wudhu dikhususkan bagi orang yang tidur dalam posisi ini, karena posisi inilah yang paling lumrah. Fi isnadihi dha'fun, di sini di dalam sanad-sanadnya terdapat kedoifan. Imam Abu Dawud mengatakan sesungguhnya hadis ini berpredikat mungkar karena mereka tidak meriwayatkan kecuali dari Yazid Ad-Dalani melalui Qatadah. Dan bagian awalnya telah diriwayatkan juga oleh segolongan ulama
melalui Ibnu Abbas radhiyallahu an, tetapi tidak pernah disebut sesuatu hal pun mengenai dirinya. Fikih hadisnya adalah barang siapa yang melihat sesuatu hal yang diduga suatu pelanggaran, dianjurkan untuk menanyakan hakikat orang yang mengerjakannya, sekalipun dia adalah orang yang besar. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang mungkin kita agak ragu dan lain sebagainya, kita belum tahu kayak gimana permasalahannya, maka kita hendaklah menanyakan kepada seseorang tersebut, meskipun eh, segala sesuatu tersebut yang kita tanyakan itu kepada orang yang besar. Nah, kita misalkan ini memang yang sering saya alami ketika waktu saya masih mondok ya, mungkin juga bahkan sampai sekarang. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang berbeda eee, dari yang saya pelajari sebelumnya, maka saya bukan menghakimi terlebih dahulu, saya mencoba mencari, menanyakan kepada beliau, ini hadisnya dari mana, dalilnya dari mana, kemudian kayak gimana sih bisa seperti itu. Nah, tujuan kita bukan menghakimi, sekali lagi bukan menghakimi, bukan istilahnya menyalahkan, tetapi kita mencoba membuka wawasan terlebih dahulu. Nah, disinilah yang dilakukan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Sekalipun yang beliau tegur itu adalah Rasulullah SAW, orang yang besar. Nah, yang kedua adalah orang yang melakukan hal tersebut dianjurkan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Nah, kalau misalkan ada seseorang yang bertanya dengan apa yang telah dilakukan, ya dijawablah. Istilahnya seperti itu, ini hadisnya dari sini, kemudian saya mengambil referensi dari sini, dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting dilakukan oleh seseorang guru kepada muridnya, seseorang apa ya istilahnya teman kepada temannya yang lain. Itu biasa lumrah terjadi. Bahkan kritikan-kritikan pun itu umum terjadi. Nah, tidur dalam posisi miring dapat merusak wudhu. Cara tidur seperti ini sering dialami oleh kebanyakan orang. Nah, itulah kenapa di sini apa tidur itu juga membatalkan kepada wudhu. Jadi kalau misalkan sudah tertidur dalam keadaan pulas kayak gitu ya, sudah posisi miring itu maka eh, membatalkan wudhunya. Jadi kita mesti harus berwudhu kembali seperti itu. Kalau di dalam kitab apa ya, mazhab-mazhab Imam Syafi'i, kalau misalkan kita sudah tertidur pulas itu sudah otomatis membatalkan wudhunya. Jadi kecuali misalkan posisi kita dalam posisi yang ini apa namanya, yang tetap kayak gitu kan, kita duduknya tetap, tidak bergerak, bergeser satu apapun, maka itu tidak masalah. Nah, kalau tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau misalkan sudah posisinya sudah terlelap, kayak gitu, sudah hanyut, kayak gitu, nah sudah apa ya posisinya rebahan, maka itu membatalkan kepada wudhu. Tapi kalau yang di sini hadisnya berpredikat sebagai mungkar, berpredikat mungkar. Nah, mungkarul hadis itu apa, mungkar itu apa ya, istilahnya banyak ulama-ulama yang tidak menggunakan eee, dalil ini. Jadi cuman nanti saya coba cari kalau yang namanya tidur dalam posisi telentang itu dalil-dalilnya seperti apa, gitu. Cuman di sini kalau di sini sanadnya dhaif, tapi mungkin ada apa, hadis-hadis lain yang membatalkan dengan sanad dengan hadis yang lebih sahih. Itu biasanya saya kalau nggak di dalam kitab apa namanya, Bulughul Maram, itu saya ceknya di
Kifayatul Ahyar atau kitab-kitab yang lain kayak Al-Hawil Kabir, kemudian apa namanya, Al-Hawil Kabir, Al-Um dan lain sebagainya. Gitu. Saya sih lupa juga hadisnya yang seperti apa kalau untuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Untuk apa? Untuk orang yang tertidur pulas. Jadi kesimpulannya adalah kalau orang posisinya miring di sini, maka dapat merusak wudhunya atau membatalkan wudhunya. Dan seseorang tersebut harus berwudhu kembali. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.